Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita tahu bersama bahwa di dalam doa ada kuasa yang besar. Sebab itu mari kita mau bersungguh-sungguh berdoa, membawa segala masalah persoalan hidup kita kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menjawab apa yang menjadi seruan doa kita. Terima kasih Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa, saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang
Jadikanlah hati kami tanah yang subur Bapa, supaya setiap benih firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Hidup kami boleh menjadi bejana bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBT Home Kedung Gebang. Sebelum kita mulai bersama-sama belajar, saudara-saudara bisa mempersiapkan Alkitab dan catatan, supaya setelah nanti saudara bersama-sama kita mendengarkan dan belajar, kita membuka kembali, merenungkan kembali firman Tuhan yang bersama-sama kita sudah dengar. Saudara-saudara, bersyukur sekali bahwa kita, saudara-saudara, memiliki Allah yang aktif. Jadi saudara-saudara, apa yang saudara dan saya hari-hari ini boleh terima, boleh rasakan, boleh nikmati, itu karena Allah yang mengambil inisiatif, aktif. Nah saudara-saudara, tema untuk saat ini saudara-saudara kita masih berkaitan dengan Paskah, kebangkitan Kristus. Kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Mari saudara-saudara buka Alkitab saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam terjemahan King James saudara-saudara dikatakan, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Saudara-saudara, segala sesuatu Tuhan jadikan baru. Saudara-saudara, ayat ini saudara-saudara tentu kita harus memahami dengan cermat, menyesuaikan dengan sudut pandang Alkitab, dan sudut pandang yang kita pakai adalah sudut pandang yang Paulus sampaikan di dalam surat-suratnya, terutama di dalam 2 Korintus pasal 5 ini. Mari bersama-sama kita memperhatikan maksud dari kenapa Tuhan menjadikan segala sesuatunya baru. Hari ini saudara dan saya sudah dalam keadaan yang baru. Apanya saudara-saudara? Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Ketika Kristus mati di atas kayu salib saudara-saudara, yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia mendamaikan. Tuhan Yesus menjadi penebus dosa, dan untuk itu saudara-saudara ada yang namanya pendamaian. Jadi dosa itu saudara-saudara, itu yang menjadi penghalang antara Allah dengan manusia. Dan oleh karena Kristus saudara-saudara, dosa itu, penghalang itu disingkirkan. Maka dua pihak ini saudara-saudara, Allah dan manusia diperdamaikan. Saudara-saudara, kita saudara-saudara, bukan Allah memusuhi manusia saudara-saudara, enggak. Allah mengasihi manusia, makanya diutuslah Tuhan Yesus. Tetapi kitalah saudara-saudara yang membuat saudara-saudara, menjadikan diri kita itu menjadi seterunya Allah. Apa itu? Yaitu dosa, dosa kita yang tidak mungkin bisa kita tebus dengan bahkan perbuatan-perbuatan baik saudara dan saya. Dan ketika pendamaian itu terjadi saudara-saudara, step selanjutnya adalah saudara dijadikan baru. Itu yang namanya pembenaran. Pembenaran itu datangnya dari pihak Allah, tidak bisa dari pihak manusia. Karena kebenaran itu sifatnya saudara-saudara, itu datangnya dari Allah, dan kebenaran itu adalah Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus dikenakan kepada saudara. Minggu yang lalu saya menjelaskan kepada saudara bahwa ketika saudara dan saya menyatu dengan kematiannya Kristus, maka saudara menyatu dengan kebangkitannya Kristus. Saudara dan saya menjadi manusia baru saudara-saudara, yang punya tujuan saudara-saudara, hidup saudara itu berbuah. Katakan amin. Jadi kita sudah memahami bagian itu, saya akan menjelaskan bagian ini saudara-saudara. Kita lihat di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-15 dan 16. Kita sorot ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya, perhatikan saudara-saudara, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari kita pahami bagian ini saudara-saudara, karena ini bagian ini menjadi penjelasan kenapa saudara dan saya menjadi manusia baru.
Kenapa Tuhan menjadikan semuanya baru? Kenapa Tuhan Yesus melalui pribadi Tuhan Yesus, saudara-saudara, kita dijadikan ciptaan baru. Di ayat 15 ini dijelaskan dengan sangat lengkap, saudara-saudara. Di situ ada doktrin tentang pendamaian, ada doktrin tentang pembenaran, saudara-saudara, juga doktrin tentang pengudusan. Tiga-tiganya lengkap di sini, saudara-saudara. Saya akan jelaskan, saudara-saudara, mari siapkan catatan saudara. Bagian pertama, saudara-saudara. Ketika Paulus menuliskan ayat ini, saudara-saudara, saudara dan saya harus membacanya dengan hati-hati. Jadi hati-hati itu maksudnya saudara baca dengan pelan. Jadi bukan sekedar membaca, tetapi mari kita membaca firman Tuhan dengan tujuan mendapat pengertian. Sama seperti kalau saudara itu cari emas, ya, istilahnya yang dipakai oleh Amsal itu seperti itu. Jadi hikmat itu harus seperti itu. Ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan untuk mendapatkan pengertian, pasti saudara akan mendapatkan pengertian dari Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus akan menyingkapkan ayat-ayat ini, saudara-saudara, untuk saudara. Karena apa? Niatnya. Jadi perhatikan, saudara-saudara. Pertama, saudara-saudara, dan Kristus telah mati. Perhatikan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi Kristus mati buat semua orang. Kita memahami hal ini, saudara-saudara, kenapa Tuhan tidak pilih-pilih? Karena Kristus diutus ke dunia itu untuk semua orang. Karena Allah mengasihi dunia, orang yang ada di dunia. Bukan Allah mengasihi hal-hal yang ada di dunia. Allah mengasihi manusia yang ada di dunia, kata itu yang dipakai. Jadi Allah, Tuhan Yesus itu mati buat semua orang yang ada di dunia. Tetapi perhatikan, saudara-saudara, tidak semua orang, perhatikan, itu hidup. Kristus mati bagi semua orang, tetapi tidak semua orang hidup kembali. Jadi alasan kenapa ada pengutusan Bapa kepada anak, Yesus diutus ke dunia untuk mati buat dosa manusia adalah karena kita tidak mungkin menebus dosa kita. Saudara bisa menebus misalkan hutang saudara di bank atau di mana, saudara, dengan pinjam harta atau dengan harta saudara. Tetapi dosa itu suatu hal yang tidak mungkin saudara dan saya tebus. Untuk itulah Kristus diutus. Nah, ketika Kristus mati di atas kayu salib, saudara, dia mati buat semua orang, tetapi tidak semua orang itu hidup kembali. Semua orang mati dalam keadaan mati. Karena apa? Dosa. Dosa itu menyebabkan kematian rohani, dosa menyebabkan kematian jasmani, dosa menyebabkan kematian kekal. Saudara-saudara, tiga hal ini, saudara-saudara, terjadi kepada manusia. Kematian Tuhan Yesus itu mengatasi yang pertama, yaitu kematian rohani. Kita tetap mati, saudara-saudara, karena konsekuensi dosa Adam. Tetapi saudara dan saya memiliki janji, pengharapan yang namanya di dalam Kristus kita akan dibangkitkan, menerima hidup yang kekal, katakan amin. Nah, ketika Kristus mati, saudara-saudara, tidak semua orang itu hidup kembali. Nah, saudara dan saya menerima anugerah supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Tetapi saudara-saudara, perhatikan kembali, saudara-saudara. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup. Jadi jelas sekali, ada tujuannya, ada goalnya. Supaya yang hidup, jadi yang sudah hidup yaitu saudara dan saya. Saudara dan saya sudah menerima kehidupan. Saudara dan saya sudah menerima pembenaran, yaitu saudara dan saya mengenakan manusia baru. Manusia lama, sudah berlalu, saudara. Manusia lama itu tidak mungkin, saudara, bisa, saudara, memenuhi tuntutan Allah. Hanya manusia baru. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ayat ini menarik, saudara-saudara, jika saudara mempelajarinya dan membacanya berulang-ulang. Karena saudara-saudara di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, and he died for all, so that those who live, supaya mereka yang hidup. Jadi bukan semua orang.
terbatas. Ini anugerah yang terbatas. Terbatas kepada siapa? Yang mau percaya. Paulus sudah menjelaskan di dalam surat Roma sebelumnya, saudara-saudara, seperti kepada Abraham, saudara-saudara, Abraham itu dibenarkan karena percaya, bukan karena perbuatannya. Bukan karena sunat, apalagi saudara-saudara, tetapi karena percaya. Karena percaya maka ia sunat, karena percaya maka ia selamat. Jadi kita tidak bisa membaliknya. Jadi ketika Kristus mati, saudara-saudara, bagi semua orang, dan saudara yang menyaksikan tayangan hari ini, saudara-saudara, maka saudaralah yang hari ini sampai dengan saat ini menerima anugerah hidup kembali, dihidupkan kembali. Dosa menyebabkan saudara mati, dalam segala hal mati, dalam segala hal rusak, saudara-saudara, dalam segala hal tidak mungkin saudara-saudara dan saya ada di dalam hadiratnya Allah. Privilege itu, hak itu tidak ada karena dosa. Tetapi oleh karena pendamaian saudara-saudara, saudara didamaikan dengan Allah, tidak lagi menjadi seteru, dan kemudian saudara dibenarkan. Selanjutnya saudara-saudara, bagian yang kedua. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, manusia yang lama sudah dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya menjelaskan kepada saudara, kalau bangsa Roma, saudara-saudara, menghukum saudara-saudara mati seseorang dalam kasus pembunuhan, saudara-saudara, maka orang yang dibunuh, korban yang dibunuh, saudara-saudara, itu tetap dibiarkan di situ, saudara-saudara, tidak dikubur, tetapi pembunuhnya dicari, kemudian setelah ketangkap mereka diikat hadapan muka dengan muka sampai yang bunuh ini, saudara-saudara, mati pelan-pelan. Nah, itu yang dimaksud dengan mati bersama dengan Kristus, menyatu dengan kematian Kristus. Supaya apa? Manusia lama, saudara, mati, dosa hilang kuasanya, digerokoti, saudara-saudara, membusuk dalam artian baik. Supaya apa, saudara-saudara? Manusia baru, saudara tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi saudara menjadi hamba kebenaran. Nah, tujuannya supaya saudara menjadi hamba kebenaran, saudara-saudara. Tujuannya saudara menjadi hamba kebenaran itu bukan titik, saudara-saudara, tetapi ada kelanjutannya. Supaya saudara dan saya tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kalau saudara sampai dengan hari ini, kalau kita saudara sampai dengan hari ini, kita mengaku sudah jadi orang Kristen, jadi orang percaya. Tetapi kita masih hidup bagi diri kita sendiri, kita masih semau-mau kita sendiri, tetapi kita tidak mau menuruti kebenaran firman Tuhan, kita menolak untuk taat kepada Tuhan. Itu yang namanya saudara-saudara, saudara dan saya menyia-nyiakan anugerah. Saudara dan saya masih hidup untuk diri sendiri. Saudara-saudara, kita misalkan saudara melakukan hal-hal yang saleh. Saudara berdoa dengan rajin. Saudara beribadah dengan rajin. Saudara berpuasa dengan rajin. Tetapi saudara dan saya memakai hal-hal itu, saudara-saudara, untuk memaksa Allah, meminta Allah untuk mengerjakan yang kita mau. Itu artinya saudara dan saya masih hidup untuk diri sendiri. Lihat saudara-saudara, ingat saudara-saudara, salah satu tujuannya kenapa saudara menjadi murid Kristus adalah supaya saudara dan saya itu dewasa. Orang dewasa itu ukurannya saudara-saudara tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi mulai saudara-saudara mementingkan orang lain. Itu yang namanya saudara-saudara, saudara dan saya tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Dalam rumah tangga, contohnya banyak. Saudara-saudara, contohnya banyak sebagai suami istri. Apa yang saudara sudah lakukan untuk pasangan saudara? Apakah saudara memaksa pasangan saudara untuk menuruti mau saudara, ataukah saudara melayani pasangan saudara? Karena saudara-saudara, kekristenan itu tentang saling melayani, bukan satu melayani yang lain enggak. Itu yang namanya hidup menurut mau sendiri. Kita menetapkan tujuan kita sendiri. Ngaku sebagai anak Tuhan, ngaku orang Kristen, saudara-saudara, tetapi kita punya tujuan kita sendiri. Maka dari itu saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saudara-saudara ada pengajaran kemakmuran, saudara-saudara, itu begitu berkembang luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Karena dipakailah firman Tuhan untuk memenuhi kemauan kita, memenuhi keinginan kita. Kita memakai ayat-ayat tertentu saudara-saudara untuk memenuhi tujuan kita sendiri. Perhatikan bagian yang ketiga.
Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya bacakan dengan lengkap saudara-saudara. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup, yaitu saudara dan saya, yang sudah dihidupkan kembali. Saudara-saudara, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia. Jadi tujuan kita berubah. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, yaitu saudara dan saya, saudara-saudara. Jadi dulu ketika kita masih hidup di dalam dosa, tujuan akhir kita adalah maut. Nah, Kristus mati saudara-saudara di atas kayu salib, hari yang ketiga bangkit. Kenapa nunggu hari yang ketiga saudara-saudara? Kenapa enggak mati terus kemudian bangkit? Itu kan sebuah pertanyaan yang bagus saudara-saudara. Saudara bisa jawab enggak kalau Kenapa sih Tuhan Yesus enggak langsung bangkit aja? Kenapa harus nunggu 3 hari? Kenapa enggak hari yang kedua? Kenapa Tuhan Yesus mati sore gitu saudara-saudara, kemudian tengah malam hidup gitu saudara-saudara? Kan bisa ya saudara-saudara, tetapi perhatikan di dalam budaya Timur Tengah, budaya Yahudi, mereka juga ngerti yang namanya mati suri. Ada orang yang kelihatannya mati, tetapi beberapa jam kemudian bangkit. Kenapa sampai hari yang ketiga saudara? Sama seperti kematian Lazarus. Jadi hari yang ketiga saudara-saudara, orang itu, organ tubuh manusia ketika mati itu sudah di dalam itu sudah mulai jadi jus. Jadi mulai terjadi pembusukan di dalam tubuh. Makanya kalau orang hari ini meninggal saudara-saudara, ada yang dipeti itu, ada yang disuntik pengawet saudara-saudara, formalin saudara-saudara, kemudian diberi es atau segala macam. Karena kalau sampai hari yang ketiga itu sudah terjadi pembusukan di dalam tubuh, itu akan mengeluarkan bau. Jadi kalau sudah busuk organ-organnya itu kan nggak mungkin bangkit. Kenapa Tuhan Yesus bangkit ke hari yang ketiga? Karena dia harus turun ke dalam kerajaan maut, saudara-saudara. Maut dipatahkan, saudara-saudara, karena maut itu musuh yang terakhir. Setelah dosa, maka maut itu musuh yang terakhir. Dosa dikalahkan, saudara-saudara, maut dipatahkan supaya saudara yang berdosa, saya yang berdosa, hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Makanya maut itu perlu dipatahkan dulu sama Tuhan Yesus. Baru hari yang ketiga dia bangkit. Tapi saudara-saudara, saudara dan saya yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, sudah menjadi ciptaan yang baru, itu saudara dan saya harus menyadari bahwa dari sejak saat itu, tujuan saudara dan saya, tujuan hidup kita baru. Barunya dari mana? Ya Allah yang menetapkan. Allah yang memberikan tujuan itu dalam hidup saudara. Jadi pahami hal ini saudara-saudara. Kita tidak boleh lagi saudara-saudara merasa memakai manusia baru tetapi kita masih punya tujuan yang lama. Enggak bisa saudara-saudara. Ketika saudara dan saya mengenakan manusia yang baru, maka yang perlu kita sadari adalah dari sejak saat itu saudara-saudara, dari sejak saat ini maka tujuan hidupku adalah bagi Allah. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu artinya saudara-saudara menetapkan tujuan hidup saudara bagi Allah. Amin saudara-saudara. Dan itulah sebabnya mengapa banyak sekali orang Kristen saudara-saudara tidak bertumbuh. Kenapa saudara-saudara? Karena menolak dengan tujuan baru yang Allah tetapkan atas hidup saudara. Saudara, kita belajar untuk melakukan sabat. Contoh saudara-saudara, kita ingin marah, tapi Roh Kudus menenteramkan hati kita, berkata kepada kita jangan marah. Tapi kita maunya marah. Saudara-saudara, bukankah itu sama halnya saudara-saudara kita masih menetapkan tujuan bagi diri kita sendiri? Enggak saudara-saudara. Tuhan Roh Kudus ada supaya saudara dan saya ingat terus, ingat bahwa tujuan hidupku baru, tujuan hidupku baru, tujuan hidupku baru, tujuan hidupku baru. Aku bukan yang lama lagi, tujuan hidupku yang baru ini adalah menyenangkan Allah. Katakan amin. Apa yang saudara bisa lakukan di dalam hidup kita pribadi? Saudara-saudara, jangan menetapkan target saudara-saudara. Ikut aja saudara-saudara, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, cintai firman Tuhan, itu aja saudara-saudara. Saudara tidak perlu menetapkan target, oh tahun ini aku harus gini, oh tahun depan aku harus gini, gak perlu saudara-saudara.
Bertumbuhlah sesuai dengan ukuran iman saudara. Bertumbuhlah dengan cara apa saudara-saudara mengasihi Tuhan. Ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka saudara memahami bahwa tujuan hidupku adalah mengasihi Allah, mengikuti kehendak Allah, tujuan yang baru di dalam hidupku. Mari saudara-saudara, apapun yang saudara hari-hari ini rancangkan, mungkin tahun depan rancangkan, saudara ingin berbuat ini, berbuat itu baik saudara-saudara. Baik saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, mari kita mulai dengan yang pertama ini. Apakah saudara dan saya ketika kita sudah mengenakan manusia yang baru, apakah kita sudah menetapkan tujuan yang baru ke arah kekekalan, ke arah kekekalan bersama Bapa, ke arah kekekalan bersama Bapa. Yang di dunia akan kita tinggalkan, yang di dunia pasti akan lenyap, yang di dunia ini saudara-saudara sebentar lagi kita akan tinggalkan. Amin saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat saat ini, mengucap syukur buat kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Engkau mati bagi kami semua supaya kami yang percaya hidup kembali. Dan Engkau mengenakan kepada setiap kami manusia yang baru. Supaya dengan manusia yang baru ini Tuhan, kami memiliki tujuan yang baru. Kami dimampukan untuk menghidupi kehendak-Mu. Kami dimampukan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa kasih karunia-Mu. Kami tidak mampu tanpa tuntunan-Mu Tuhan Roh Kudus. Tolong kami semua dimanapun jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami dimampukan untuk menghidupi tujuan yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semua menerima berkat yang dari Bapa, kemurahan yang melimpah oleh karena kasih Tuhan Yesus dan penyertaan yang sempurna oleh karena Tuhan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.